Tujuan puasa itu hakikatnya ketika kita bisa mengontrol hawa nafsu. Hawa nafsu apa dulu yang kita kontrol? Kalau yang hawa nafsu yang lain tuh urusan ustadz. Kalau saya urusannya hawa nafsu makan. Harusnya kalau kita puasa yang baik dan benar itu jadi awet muda. Percaya deh. Jadi jangan takut puasa malah jadi loyo. Puasa terus jadi gampang sakit. Justru enggak. Ketika kita puasa 16-18 jam, imun sistem kita produksinya malah meningkat. Bikin tradisi baru puasa yang tidak kalap. Hai, ketemu lagi dengan saya Dr. Grace di Dr. House Clinic, The Lifestyle Clinic. Kita kayaknya mau bahas soal puasa. Kenapa? Karena sebentar lagi kita mau nyambut bulan puasa ya, puasa Ramadan bagi umat muslim. Pada prinsipnya sebenarnya saat ini puasa itu bukan punyanya umat muslim aja loh, ternyata hampir semua manusia malah ya kalau aku bilang sekarang membutuhkan puasa. Dan puasa itu udah jadi lifestyle saat ini. Kenapa? Kita liatin satu-satu ya. Pasti ada yang udah pernah dengar tentang intermittent fasting atau alternating day fasting atau even ngomongin fasting aja ya. Jadi mumpung kita yang muslim terutama mau menyambut puasa, kita bahas deh puasa dengan lifestyle. Oke, kenapa sih dibilang puasa itu as a lifestyle ya? Malah nanti bisa dibilang puasa atau fasting is medicine ya, puasa itu obat. Sekarang ini kebanyakan orang-orang itu tidak melakukan yang namanya mindful eating, gak bisa menahan hawa nafsu, makan berlebihan. Jangankan makan yang berlebihan, jenis makanannya juga gak bisa diatur, too much carbo simplex ya, atau makanan yang banyak menghasilkan gula. Akibatnya apa? Badan menjadi stres ya. Jadi sebenarnya puasa itu bisa dibilang adalah ajang badan kita untuk istirahat ya. Itu dulu yang pertama. Kita harus ngasih waktu ke badan kita untuk reset. Kita harus ngasih waktu ke badan kita untuk beristirahat, untuk bikin perbaikan sel-selnya ya. Oke. Jadi kalau kita bisa bilang puasa as a lifestyle. Kenapa? Puasa itu bukan hanya dominasi miliknya kaum muslim. Banyak agama lain yang juga memasukkan puasa di agamanya. Kenapa? Karena orang dulu tahu bahwa puasa itu adalah satu kebutuhan. Ya, puasa itu let's say kita mulai misalnya 12 jam. Kita nggak ngomongin puasa Ramadan yang udah tertentu ya waktunya. Tapi puasa dalam sisi medis kesehatan yang kita sebut dengan intermittent fasting, ada yang dimulai dari 12 jam, 16 jam, 18 jam, bahkan ada yang alternating days. Jadi dia puasa hari ini, besok makan, puasa lagi, besok makan. Ya kalau di muslim itu kita bilangnya puasa Daud. Oke. Nah, buat apa sih puasa? Tadi udah disebutin bahwa kadang-kadang kita makan terlalu berlebihan, sehingga ketika kita makan, apa yang kita makan mostly itu karbo. Apalagi kalau kita ya orang-orang Asia makannya nasi sama lauk, banyakkan nasinya. Dan ketika kecil juga kita diajarin kalau makan gak habis, orang tua kita bilang gini, ya udah, yang penting nasinya habisin, lauknya nggak apa-apa. Gitu kan, padahal itu harusnya sudah nggak begitu. Sekarang ya ibu-ibu apa bapak-bapak kalau anaknya makan yang nggak habis, sekarang dibalik bilang lauknya aja habisin, jangan habisin nasinya, nanti nggak nangis kok nasinya gitu ya. Jadi ketika kita makan ya, mostly makan kita itu kan karbohidrat, dan karbohidrat itu nanti akan di metabolisme menjadi gula. Jadi ketika kita habis makan itu gula darah kita naik. Ketika gula darah kita naik, insulin juga ikut naik, karena insulin adalah media yang membawa gula di dalam darah menuju ke sel sehingga akan dipakai oleh sel sebagai energi. Tapi kebanyakan kita tidak bergerak kan, sehingga ketika insulin membawa gula ke dalam sel atau ke dalam otot malah disimpan sebagai
lemak ya. Jadi nggak heran kalau sekarang orang-orang overweight atau obes tambah banyak. Kenapa? Karena kita makan berlebihan. Nah, ketika kita puasa ya, badan kita itu insulinnya kita manage. Ya, kita sebenarnya puasa itu memanage insulin. Jadi badan kita istirahat, insulin keluarnya itu diharapkan tidak tiba-tiba melonjak. Ini yang selalu kita lakukan salah pada saat apa? Pada saat buka puasa. Ya, ingat nggak? Buat yang muslim nih terutama, ketika buka puasa, banyak banget tuh. Ada kolak, ada minuman manis-manis, segala macam. Mulai dari teh manis, terus habis itu kolak, terus habis gitu segala macam cemilan, baru nanti masuk ke makanan utama. Itu salah. Mulai saat ini kita jangan begitu lagi. Ingat, badan kita udah istirahat, ya. Udah dikasih waktu untuk memperbaiki sel. Ketika kita buka puasa, jangan sampai kaget. Jangan sampai gula darahnya naik mendadak. Jadi yang benar buka puasanya gimana? Biasa aja, jangan kayak orang kalap. Supaya apa? Supaya insulinnya tidak naik tiba-tiba. Yang bikin badan kita rusak adalah insulin yang tinggi, gula darah yang tinggi, itu bisa menyebabkan inflamasi atau peradangan di level sel. Jadi ingat, kalau habis dengar ini, buka puasa jangan takut. Buka puasa dengan air putih enggak masalah. Enggak harus teh manis, enggak harus sirup, enggak harus kolak. Ya, usahain ketika kita buka puasa, aduh sayang banget, udah puasa seharian, terus tiba-tiba pas buka puasa, bukanya kalap, insulinnya naik, badan kita malah meradang. Jadi niat puasa bukan untuk balas dendam. Oke, jadi ingat ya, puasa ketika berbuka jangan jadi ajang balas dendam. Semua mau dimakan, semua ditaruh. Aduh, pokoknya lapar mata. Ketika mau yang ngantor, begitu jalan pulang, semua jajanan dibeli, ya. Mulai sekarang kalau mau sehat dan puasanya bermanfaat, jangan balas dendam. Gimana? Tujuan puasa itu hakikatnya ketika kita bisa mengontrol hawa nafsu, ya. Hawa nafsu apa dulu yang kita kontrol? Kalau yang hawa nafsu yang lain tuh urusan ustadz. Kalau saya urusannya hawa nafsu makan, ya. Jadi gimana caranya ketika kita berpuasa nggak sia-sia puasanya? Apa yang kita lakukan pertama kali? Kita mulai taruh di pikiran kita bahwa ketika buka nanti biasa aja. Makan aja kayak biasa. Tetap mindful eating. Ya, tetap makan seperti biasa, nggak perlu beli jajanan banyak-banyak, nggak perlu minum minuman yang tidak biasanya diminum. Contohnya nih ya, hari-hari biasa minum air putih fine-fine aja. Kenapa kok giliran buka puasa harus banyak sirup, harus banyak kolak-kolakan yang gini loh, sebenarnya udah kenyang, tapi udah keburu bikin sayang kan kalau nggak diminum. Akhirnya makan deh, terus kalau bikinnya kebanyakan harus dihabisin. Ya udahlah sayang. Akhirnya buka puasanya jadi berlebihan. Apa yang terjadi? Ketika kita buka puasa berlebihan dan too much sugar di badan kita, insulin akan naik. Ketika insulin naik, insulin itu adalah faktor yang bikin sel kita meradang. Jadi yang tadinya mau sehat dengan berpuasa, hilang deh. Pas buka jadi nggak sehat. Oke, catat ya, jangan bales dendam ketika buka puasa. Oke, nah sekarang apa sih fungsinya? Tadi kan kita baru bilang jangan balas dendam lah, bikin peradangan lah. Sebenarnya puasa itu bisa bikin apa aja sih? Atau malah ada yang bilang, dok lagi banyak COVID nih, puasa nanti imun saya turun, saya jangan puasa deh, nanti saya jadi lemes gitu. Pada prinsipnya puasa itu ketika kita berpuasa 12 jam aja. Yang benefit yang kita dapetin nih pertama kali adalah tentunya insulinnya yang turun, gula kepake. Jadi makanan kita ya yang tadinya di metabolisme menjadi gula itu habis. Itu dulu. Makanya pada orang-orang yang weight loss program minimal puasa 12 jam supaya apa? Supaya gulanya kepake, nggak kesimpan sebagai lemak. Oke, itu tadi 12 jam. Ketika kita memanjang puasanya 16 jam, benefitnya apa? Growth hormon kita meningkat.
Tahu dong growth hormone itu fungsinya apa? Growth hormone itu di anti-aging hormone ya. Jadi harusnya kalau kita puasa yang baik dan benar itu jadi awet muda. Percaya deh. Ya, kenapa? Ketika kita puasa 16 jam growth hormone kita malah jadi terproduksi dengan baik. Ya, jadi tanggung nih kalau yang non muslim terus mau intermittent fasting dan pengen awet muda jangan 12 jam. Ya, puasanya 16 jam supaya growth hormonnya keluar. Ya, selain growth hormone keluar, imun sistemnya juga menjadi lebih kuat. Jadi jangan takut puasa malah jadi loyo. Puasa terus jadi gampang sakit. Justru enggak. Ketika kita puasa 16 sampai 18 jam, imun sistem kita produksinya malah meningkat, ya. Lalu kalau lebih dari 18 jam ada benefit yang amat sangat kita bilang benefit yang amat sangat top banget deh, hebat banget. Apa tuh namanya? Apoptosis, ya, sel apoptosis. Apa sih sel apoptosis itu? Sel apoptosis tuh gini, sel-sel kita kan satu periodenya akan menua ya. Nah, ketika dia menua, lalu akan digantikan dengan sel baru. Jadi ketika kita puasa, ya, ketika kita berpuasa di atas 18 jam, kemampuan sel untuk meregenerasi meningkat. Makanya sudahlah growth hormonnya meningkat, kemampuan regenerasinya juga meningkat. Jadi kemampuan badan untuk ngancurin, mendestroy sel-sel yang sudah tua, menggantikan dengan sel-sel yang baru, itu terjadi ketika kita puasa di atas 18 jam. Oke, jadi banyak banget benefitnya. Nah, benefit yang udah bagus ini jangan dihancurin dengan memilih makanan yang salah ketika berbuka. Ya, jadi 1 bulan kita berpuasa pada orang muslim, jadikanlah ajang untuk healing, jadikan ajang untuk recharge, sel-sel kita sehat. Dan kalau bisa diterusin di luar Ramadan ya tetap puasa ya. Masa kalah sama orang-orang bule di sana, mereka intermittent fasting all day loh. Mereka intermittent fasting hampir seluruh hidupnya mereka melakukan intermittent fasting, dan sekarang sudah mulai banyak kok orang-orang yang melakukan intermittent fasting. Kenapa? Karena mereka pengen sehat. Ya, jadi puasa itu benar-benar as a lifestyle. Puasa bukan cuma Ramadan aja. Nah, jadi catat ya, yang penting tadi jangan takut puasa pada orang-orang yang takut kena COVID. Apalagi penyakit yang sering bikin kita takut puasa. Pada orang-orang yang pada orang-orang yang katanya punya GERD. Ya kan, pada takut tuh puasa. Aduh, nanti asam lambung saya naik dok, gimana dok, saya nggak berani puasa. Salah. Bagi orang-orang yang GERD-nya parah dan pernah dirawat pasti tahu. Ketika GERD-nya, asam lambungnya lagi tinggi-tingginya, dirawat di rumah sakit, apa yang dilakukan dokter? Disuruh puasa. Tenang dulu, lambungnya diam dulu, istirahat dulu. Itu yang dilakukan. Jadi ketika kita punya sakit MAH atau yang parah kayak GERD, itu justru akan terjadi perbaikan yang signifikan ketika kita berpuasa. Ya, karena lambungnya jadi istirahat. Dan usahain ketika berbuka kembali lagi, jangan makan makanan yang manis-manis banyak gulanya. Manis boleh tapi jangan berlebihan. Kurma oke lah 1 atau sampai 3, jangan pilih kurma yang terlalu manis. Kurma juga banyak jenisnya kan, tolong pilih yang tidak terlalu manis. Kalau tahunya yang terlalu manis dan besar cukup 1, jangan berlebihan. Ya, kenapa? Gula itu ketika dimakan dan di lambung kita kan manis ya, tapi di lambung kita nanti akan meningkatkan apa? Asam lambung gitu loh. Jadi gula itu ketika di lambung bersifat acid atau asam, sehingga kalau bisa pada orang-orang yang ada sakit MAH atau GERD, hindari makanan yang terlalu manis. Jangan buka puasa dengan yang too much karbo simplex terutama. Jangan buka puasa dengan makanan-makanan yang sirup, kolak manis, karbohidrat yang tinggi. Itu yang mesti diperhatikan. Jadi jangan salahin puasanya. Puasa itu justru ajang untuk healing pada orang-orang yang ada sakit MAH dan GERD. Yang salah tuh apa? Yang salah adalah pemilihan makanan ketika kita berpuasa. Dan kebanyakan psikisnya sebenarnya. Rasa takutnya. Itu yang mesti kita kalahin dulu. Tenang aja. Kalau benar-benar takut, latihan dulu. Puasanya kayak kita anak kecil lagi lah, latihan dulu. Ya, Tuhan juga pasti tahu lah, kita pasti lagi belajar. Latihan dulu. Tapi tanam
kepala kita bahwa puasa itu tidak akan menyebabkan kita tambah sakit. Itu yang penting, bahwa justru puasa itu adalah ajang untuk healing lambung kita. Oke ya, jadi saya ulang lagi, jangan takut berpuasa ya. Berpuasa juga bukanya juga harus mindful eating selalu ya, selalu harus mindful eating. Yang ketiga, bahwa puasa itu meningkatkan imun sistem. Terus banyak pasien yang nanya gini, dok, aku kan minum vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, banyak banget vitamin. Saya minum ini, kapan minumnya gitu. Oke, sebenarnya simpel ya. Kalau kita minum apapun, entah itu obat atau vitamin atau apa, selalu lihat ya. Kalau antibiotik memang agak sulit, tapi sekarang antibiotik ada yang diminum 2 kali sehari. Kalau diminumnya 2 kali sehari artinya per 12 jam, hitung aja jedanya 12 jam. Kalau vitamin-vitamin, simple. Lihat dulu vitaminnya ini vitamin yang larut dalam air atau vitamin yang larut dalam lemak. Kalau vitamin yang larut dalam air ya diminumnya kapan aja boleh ya. Tapi kalau vitamin yang larut dalam air kan mostly biasanya vitamin B dan vitamin C. Nah, vitamin B dan vitamin C itu biasanya untuk apa? Energi. Nah, kalau mau energi, kita butuh energi kapan? Pagi kan? Usahain ketika sahur. Oke. Lalu vitamin berikutnya adalah vitamin yang larut dalam lemak. Apa tuh vitamin yang larut dalam lemak? Vitamin A, D, E, K. Nah, kalau dia larut dalam lemak berarti habis makan. Memang habis makan, pilihannya bisa habis makan berbuka atau habis makan sahur. Kalau vitamin E dan vitamin K ya bisa habis berbuka kan, karena vitamin E baiknya diminum malam hari barengan omega 3. Lalu vitamin D, karena dia sunshine vitamin, ya kalau bisa diminumnya setelah makan sahur. Kenapa? Itu menginformasikan badan kita bahwa ini pagi hari. Jadi kalau kita minumnya habis buka, segar badan kita, ntar dipikir sama badan kita ini pagi. Jadi malah beberapa orang yang sensitif habis makan vitamin D dia susah tidur. Ya, jadi vitamin-vitamin itu kita lihat dulu. Ini vitaminnya fungsinya apa? Kalau buat energi usahain habis sahur. Kalau ini untuk regenerasi, antioksidan seperti itu kayak omega 3 atau antioksidan lain, malam boleh habis berbuka puasa. Jadi nggak ada halangan untuk minum obat kecuali obat yang memang dari dokter harus diminum 3 kali sehari ya. Kalau seperti itu excuse-nya biasanya antara 2, tidak bisa berpuasa atau dokternya mengganti obatnya dengan obat yang diminum 2 kali sehari. Oke, kayaknya cerita singkat tentang puasa lumayan lah ya. Kayaknya kita mudah-mudahan puasa tahun ini agak berbeda. Point of view-nya rada beda. Jadi kebiasaan-kebiasaan puasa menggelar makanan dengan heboh sudah berkurang karena kita pengen sehat. Sayang, abis puasa bukannya jadi sehat malah jadi sakit. Ya. Dan pada prinsipnya puasa itu kalau bisa jadikan as a lifestyle. Jadi puasa itu tidak terbatas di bulan Ramadan aja buat kaum muslim, atau buat yang non muslim mungkin rasanya sudah pada terbiasa puasa juga. Jadikan puasa itu adalah sehari-hari kita berpuasa, karena berpuasa itu ternyata memberikan kesempatan badan kita untuk healing. Ya, berpuasa itu menurunkan peradangan atau inflamasi di badan kita. Jadi, sebagai penutup, kami dokter-dokter di Dr. House dan seluruh staf di Dr. House mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan, selamat berpuasa dengan sehat, dan bikin tradisi baru puasa yang tidak kalap. Oke, sampai di sini dulu dari saya Dr. Grace dari Dr. House Clinic, The Lifestyle Clinic.